sudah saling kenal, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Yunita Indriana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga, dan pengajar praktek saya adalah Ibu Murtiani Warnanitya. Kemudian fasilitator adalah Bapak Mangasa Aritonang. Sebelum melanjut ke topik, ada beberapa pertanyaan. Apa yang teman-teman pikirkan tentang 3 pertanyaan pemantik tersebut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif. Yang pertama, tentang disiplin positif, tentang perubahan paradigma. Di sini ada sebuah permainan, yaitu kegiatan coba. Teman-teman bayangkan ini, ketika di tangan teman-teman itu ada 2 ya. Kita buat permainan, kita ada teman kita anggap A dan B. Nah, si A itu punya sebuah benda di tangan, dan benda itu sangat berharga, dan dia berusaha untuk mempertahankan benda itu. Jangan sampai orang lain itu mengambil, jangan berusaha keras mempertahankan, karena itu sangat penting bagi hidupnya. Itu untuk si A. Kemudian tugas yang B, itu dia mencoba membujuk agar si A itu mau membuka tangannya. Boleh dengan cara di situ membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan menggelitik, menggoda, apapun dengan berbagai cara, bahkan dengan cara kuat. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Apakah si A kira-kira akan membuka tangannya untuk si B, atau sebaliknya si A tetap mempertahankan? Coba Pak Reni, kira-kira bagaimana? Terjadi perselisihan. Oke, berarti tidak ada proses bujuk-bujuk. Tidak ada proses bujuk-bujuk di sini. Gimana Pak Reni? Dan berarti perselisihan saja. Dia tidak berusaha untuk ini. Jadi dari 2 permainan ini, kira-kira si A bisa terbujuk dengan si B atau tidak? Atau mungkin dengan itu ada beberapa cara. Si B kan si A itu punya power. power yang kuat. Iya. Tentu dengan cara siapapun dia tidak akan membuka. Oke, Tapi baik. kadang-kadang ada orang, Iya. misalnya kritik kan begini. Iya, jadi. Tanpa sadar itu membuka. Oke. Betul. Dia bisa menjadi Berbagai macam ya. Kemungkinan banyak terjadi. jangan sampai membahas. Iya. Berarti kira-kira yang mempunyai posisi kontrol di sini si A atau si B? Si A. Oke, baik, si A. Ya. Nah, perubahan paradigma ini ada mengikuti teori kontrol atau teori pilihan. Ini sebuah pendapat. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik ya membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama di sini, murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol di sini meyakinkan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini ibaratnya ketika murid kita mengikuti perintah kita, itu bisa kemungkinan karena murid kita mengizinkan dirinya untuk diatur kita. Itu di teori ini yang ilusi tentang ya guru mengontrol murid. Jadi situ. Jadi sebenarnya kadang ada juga anak yang kita paksa, tapi sebenarnya mereka jadi marah, tapi kadang akhirnya ikut seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua,
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, di sini penguatan positif berupa bujukan atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam rangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung. Ini hubungannya dengan kita mungkin sering menasehati ke anak dalam arti ketika tidak ada namanya apa ya, respon kebalikan dari si anak. Jadi cenderung kita mengontrol anak dari satu sisi. Nah, di sini anak bisa jadi berubah mengikuti kita, tetapi nantinya mereka seperti tidak punya prinsip, ya, seperti tidak punya prinsip. Akan ada ketergantungan. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk, ya, tentang diri kita. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya, kadang kita tanpa sadar, biasanya kita alami, kita tanpa sadar sering, kamu kok susah sekali sih dikasih tahu, kamu kok berbohong sih, gitu. Itu kadang sebenarnya ya ini mengarah ke situ. Jadi anak merasa, oh aku gagal, aku jelek, aku buruk. Ini ilusi yang ketiga. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Nah, ini biasanya memang orang dewasa cenderung memaksa anak tanpa membuat anak itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu membuat anak nyaman atau tidak. Nah, di sini teori yang keempat, ya. Nah, selanjutnya perubahan paradigma yang berbeda antara teori stimulus respon dengan teori pilihan. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa orang lain itu sama. Tidak bentuk penghargaan atau menghargai pendapat berbeda itu di sini tidak diakui untuk stimulus respon. Berbeda dengan teori pilihan. Nah, di sini kita berusaha memahami orang lain untuk mengenal tentang dunia bebas. Selama itu memiliki tujuan yang sama, tidak bermasalah. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita cenderung memang hanya membaca dari satu sisi. Seperti anak itu berbuat nakal, itu kadang kita tidak berusaha untuk menanyakan, kok kamu apa? Anak itu berbuat itu karena apa penyebabnya? Itu sering kita lupa sebagai seorang guru, ya, pendidik. Nah, di sini diharapkan guru itu paham akan itu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Dalam harapan, kita bisa mendidik anak didik kita, murid-murid kita, mereka bisa mengendalikan diri. Jadi agar tidak terpengaruh oleh temannya yang kemungkinan mengajak sesuatu yang jelek. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, pada dasarnya seolah-olah kita bisa meminta orang lain untuk nurut ke kita. Padahal pada dasarnya mungkin orang itu sebenarnya agak keberatan, tapi akan nggak enak gitu. Akhirnya ngikutin. Seperti juga sebenarnya yang terjadi pada murid-murid kita. Mungkin ada anak yang merasa senior atau apa, akhirnya adik kelasnya akhirnya mengikuti, tapi dengan terpaksa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini dia kalau teori stimulus respon. Kemudian untuk pilihan, kolaborasi dan konselor, konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi diharapkan bukan
terjadi, tapi ada komunikasi, ada kerjasama. Jadi diharapkan kita mendidik murid kita itu tidak memaksa. Itu yang diharapkan teori ini. Jangan memaksa, tapi diajak kerjasama. Apa sih yang diinginkan? Apa sih? Ayo bareng-bareng kita cari solusi. Itu yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau teori pilihan adalah menang-menang. Jadi diharapkan ketika murid bisa mengerjakan tugas, itu mereka bukan merasa seperti diintimidasi oleh gurunya, tapi berusaha mereka itu karena ini tugas aku. Aku membutuhkan ini. Itu yang diharapkan seperti itu. Maaf ya. Yang mana tuh? Yang ini ilusi. Ya. Ini harapannya mau diambil yang Sebenarnya ini pemahaman untuk refleksi tentang ini hubungannya nanti kurikulum mereka. Ya, jadi diharapkan kita sebagai pendidik itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi banyak teori yang sebelumnya itu kurang relevan dengan zaman sekarang. Kita cenderung masih menggunakan model pendidikan kolonial. Nah, betul. Kolonial. Nah, diharapkan karena begini Bu, karakter anak didik sekarang dengan dulu itu berbeda. Kalau anak dulu kan ibaratnya ketika orang tua menyuruh itu mau. Kalau sekarang itu dia memang daya tangkapnya kuat, tapi lemah. Biasanya gampang bengek, gampang bosan. Nah, di situ perbedaan murid zaman sekarang dengan dulu itu seperti itu. Kalau dulu ibaratnya anak diberi hukuman dipenuhi sama gurunya aja gak marah, tapi anak sekarang langsung responnya luar biasa. Kadang malah kurang memperhatikan etika dengan gurunya. Itu seperti itu. Nah, di sini hubungannya dengan makna disiplin. Nanti hubungannya dengan budaya positif. Nah, kita sering mendengar kata disiplin itu sesuatu yang kaku, terus teratur, kesannya itu apa? Gak menyenangkan, ya Bang Gaya? Ya, tidak nyaman. Kayaknya kok kaku sekali. Nah, padahal sebenarnya disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, itu saya pun baru tahu. Ternyata disiplin itu belajar artinya. Nah, makanya ini ternyata pahlawan kita pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sudah melihatnya sebuah disiplin visioner. Dia memandang dari dalam kemerdekaan, bukan guru yang menyuruh, tapi saya belajar karena saya membutuhkan ilmu ini. Seperti itu. Diharapkan itu yang nanti akan terwujud. Karena ya, memang itu proses yang panjang. Jadi perlunya bertahap dengan cara menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, dengan disiplin diri dapat dibagikan universal dari potensi kebajikan adalah nilai positif. Dan ini tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang latar belakang. Dan kita sudah mulai mencoba ini di dalam kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 5 ini ya, yang sudah memulai kurikulum merdeka, insya Allah sudah tahu. Ada 5, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Diharapkan siswa Indonesia memiliki iman dan akhlak yang baik. Kedua, mandiri. Kemudian yang ketiga, bergotong royong sesuai karakter bangsa kita. Berkebinekaan global. Di sini maksudnya berkebinekaan global itu siswa modern, tahu teknologi, tahu dunia luar, tapi dia tetap menjadi aku Indonesia. Dia tahu budaya lokal, jadi tidak asing dengan mungkin ebek, tek-tek itu. Dia paham tentang budaya tersebut dan tahu etika. Jadi walaupun dia kemanapun, akulah Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Tujuannya agar siswa itu tidak mudah terprovokasi, atau ketika mereka mendapatkan informasi lewat media sosial, mereka bisa menolak. Oh, ini baik buat saya, ini tidak. Itu diharapkan seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Ini hubungannya dengan tantangan global, di mana anak harus bisa memiliki kreativitas agar bisa bersaing di dunia global.
teori motivasi perilaku manusia. Ya, kita sering untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya ini motivasi eksternal. Kemudian penghargaan imbalan eksternal juga. Kita cenderung seperti itu, masih anak-anak kita. Berbeda dengan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang diharapkan kurikulum yang baru kita mendapatkan yang ketiga ini, motivasi internal, disiplin diri. Kira-kira murid-murid kita banyak yang paham? Eksternal, ya. Tapi ternyata awalnya eksternal itu bisa nanti beralih menjadi internal dengan nanti budaya positif. Ya, ini pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga hak pemerintah diri sendiri. Jadi, ya, memperbaiki karena kita sadar, kesadaran dari diri sendiri, dan diharapkan murid-murid kita seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya di penghargaan, ya, menghukum, ya, ini banyak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini hubungannya sering, ya, kita mau mengerjakan sesuatu karena motivasi ini. Ya, dihukum oleh penghargaan. Seperti motivasi seperti ini bagus, tapi hanya bisa jangka pendek. Dalam jangka panjang, ketika tidak ada penghargaan, mereka akan kembali semula. Ini kejelekan. Ya. Anak jadi seperti agak apa nih? Bukannya dia kalau tidak ada motivasi, Bu, kalau saya dapat ini dapat hadiah apa enggak? Jadi anak-anak seperti itu. Ya. Ini hanya bertahan dalam jangka pendek. Ketika kita tidak memberi, mereka akan kembali semula. Itu ada sisi kekurangan dari model penghargaan dan juga hukuman. Ya, ini hubungannya nanti dengan budaya positif. Ini kita melatih adanya pengakuan khusus pribadi, terus pengakuan kepada semua murid, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Dalam artian begini, untuk menciptakan budaya positif, sadar kita perlu adanya pendekatan khusus ke anak secara pribadi. Karena setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kita perlu tahu latar belakang mereka, kenapa mereka kadang berbuat yang sesuai tidak sesuai aturan. Ya, hukuman dan konsekuensi. Nah, kita belajar di kurikulum Merdeka ini diharapkan bukan sebuah hukuman ke anak, tapi konsekuensi. Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Cenderung guru yang memberikan dan tanpa melatih suatu kesepakatan. Berbeda dengan konsekuensi. Jadi sebelumnya ada rencana, terus murid ada diskusi, ya. Bagaimana kalau kamu melanggar ini? Nah, kamu berarti hukumannya ini, Bu. Jadi semua hukuman, aturan yang mengatur anak, kesepakatan. Jadi katakan ini yang dicoba untuk diterapkan, menciptakan budaya positif itu begini. Melibatkan anak untuk berpikir. Oke, sekarang pertanyaan pertama, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Teman-teman, nomor satu. Nomor satu, konsekuensi. Oke, nomor dua, bisa hukuman. Nomor tiga, hukuman. Empat, konsekuensi. Selanjutnya, konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Kita lihat, ya,
Agak ada pandangan teman-teman sampai sini? Nah, ya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya oke, hukuman dan konsekuensi ya. Biasanya kalau dilihat sejak anak memiliki kedisiplinan dari kalau hukuman. Ada paksaan, ada unsur paksaan, dan konteks ini yang buruk ke anak. Anak jadi merasa hukuman. Cenderung ingin anak itu buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya kalau hukuman cenderung anak akhirnya berbohong. Ya, itu kalau hukuman. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, itu yang akan terjadi jika berupa hukuman. Selanjutnya adalah restitusi. Ini yang diharapkan penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi pada anak didik kita. Ya, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang apa orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini seperti ketika siswa atau murid melakukan kesalahan, jadi kita jangan langsung ngejudge, tapi kita memberikan sisi positif dari anak dulu. Jangan langsung mengatakan tentang keburukan. Ini selanjutnya tahap restitusi. Ya. Dan ini yang diharapkan. Ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan ini restitusi yang diharapkan di anak sadar akan kesalahannya. Kemudian 2, memperbaiki hubungan. Kemudian yang 3, tawaran bukan paksaan. 4, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, apa yang membuat anak itu melakukan perbuatan tersebut? Cara diri adalah cara yang paling baik. Berusaha kita sebagai pendidik menggunakan cara ini, yaitu restitusi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi alasannya misal anak melakukan itu karena mungkin dia ada masalah di rumah, itu bisa jadi penyebabnya itu. Fokus pada solusi. Jadi diharapkan dari restitusi ini diharapkan nanti akan ada solusi penyelesaian dari tindakan yang sudah dilakukan oleh murid. Yang terakhir, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi diharapkan setelah anak mungkin biasanya anak salah dan murid kita berbuat kesalahan biasanya akan dijauhinya. Nah itu diharapkan kita bisa membuat teman-temannya itu menerima kembali. Jangan sampai dia dikucilkan. Kadang ada murid yang merasa sampai kadang ya dia merasa dia buruk, teman-temannya tidak suka. Itu jangan sampai itu terjadi. Keyakinan kelas. Ini hubungannya nanti dengan ya, keyakinan kelas membuat peraturan, sebenarnya peraturan yang nanti dikemas menjadi sebuah keyakinan yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan itu diharapkan bisa dilakukan anak setiap hari. Kemudian nantinya ketika anak melanggar ada konsekuensinya. Nah ini yang lingkaran budaya positif awalnya dari peraturan kelas dulu, nanti dari keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, akhirnya budaya positif. Jadi mulainya dari kelas terkecil, kelas dulu, kemudian dibuat sebuah keyakinan kelas, lalu lingkungan positif dan nantinya dari budaya. Setiap kelas membuat keyakinan kelas yang nantinya akan menyebar masing-masing kelas itu dengan kesepakatan murid yang membuat dengan guru. Contoh, ini cara membuat keyakinan kelas. Jadi siswa yang membuat sendiri. Nanti guru membantu mengoreksinya untuk kata bahasa atau mungkin apa makna yang sama dijadikan satu. Jadi ini
siswa, semuanya siswa yang membuat. Ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kira-kira yang pertama itu termasuk keyakinan atau peraturan? Selalu memberikan buku ke tempatnya, kembalikan. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, hadir dan sekolah, keyakinan kelas. Hadir nanti tahukah anak sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, termasuknya dilarang melakukan kekerasan. Itu juga termasuk menghormati orang lain. Nanti yang diharapkan bahasa-bahasa positif yang digunakan dalam keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Ada gimana ya? Jadi setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Dan seluruh tindakan manusia itu ada tujuannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Ini hubungannya dengan fisiologis badan kita. Jadi kalau kita kelaparan, kita akan merasa tidak nyaman. Itu kebutuhan fisiologis, bertahan hidup. Juga rasa aman. Kalau hubungannya dengan komponen psikologis. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini sering kita melihat murid kita itu mungkin manja dengan gurunya. Itu bisa jadi karena di rumah kurang kasih sayang, atau mungkin butuh aja dengan temannya. Mungkin mereka kebutuhan kasih sayangnya kurang atau tidak terpenuhi. Jadi anak-anak bisa menunjukkan kejadiannya untuk mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Itu biasanya seperti itu. Kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebutuhan, kemampuan dan kemampuan. Nah ini, ya kadang ada murid yang jagoan. Ya ada ya. Nah ini karena mungkin dia kebutuhan ini kurang, tidak terpenuhi. Terakhir ada kebebasan. Kebebasan, ya murid kita kadang sering tidak mau diatur. Pengen bebas karena mungkin di rumahnya terlalu banyak aturan yang ketat, yang akhirnya di sekolah dia seperti lepas dari kandang. Itu ada dari Jair, teman-temannya itu karena dia kebutuhan kebebasannya atau pilihannya tidak terpenuhi. Kelima adalah kesenangan. Ya kita selalu senang yang ini ya, piknik, ya refreshing, bermain. Ini yang paling kita sukai, yaitu kelima, kebutuhan akan kesenangan. Dan anak-anak membutuhkan ini. Kenapa ada pembelajaran perlu adanya game, adanya permainan atau mungkin outdoor? Tujuannya adalah ini, agar kebutuhan kesenangan terpenuhi. Ya, ini ada sebuah kasus. Ya, ini Bu Ani bingung menghadapi ulang salah satu murid Agus karena mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan kasar. Nah, apa yang akan dilakukan oleh kita jika menghadapi seperti Bu Ani? Nah, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal, nah berarti bertahan hidup yang dia butuhkan. Jadi kita tanyakan dulu ke anak, oh kamu seperti ini. Cuma memang untuk mengeluarkan informasi itu tidak mudah. Terus yang kedua, apabila jawaban Agus itu karena senang, semuanya ibaratnya memperhatikan dan kebutuhannya adalah cinta. Jadi kadang ada anak jahil karena dia ingin diperhatikan. Yang ketiga, merasa hebat. Nah ini hubungannya dengan kemampuan, supaya orang atau teman-temannya itu takut dengan dia. Jadi dia memaksa makanan dari temannya atau meminta. Terus yang ketiga, dia merasa bosan. Jika jawaban Agus dia merasa bosan, berarti dia ingin kebebasan. Dan jika jawaban Agus adalah iseng, dia senang. Kadang ada beberapa anak yang sengaja iseng dengan temannya, dia senang aja Bu. Itu ada yang seperti itu. Ya, kita paham ini. Jadi bisa banyak faktor mempengaruhi. Dan jika anak melakukan itu berarti ada beberapa kebutuhannya yang belum terpenuhi sehingga mereka melakukan sebuah perbuatan.
bisa orang dewasa, tuanya bisa orang tua, bisa kepala sekolah, bisa pendidik. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu, Rona. Ini membuat rasa bersalah. Kita kadang juga seperti ini. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Kadang kalau anak itu sensitif, dia akan merasa aku buruk, aku jelek, aku tidak bisa, aku bodoh. Ini yang akan terjadi. Kemudian, ayolah lakukan dengan demi bapak atau ibu. Ini biasanya teman, terlalu dekat. Di sisi lain bagus, tapi kadang memang anak hanya buruk dengan guru tersebut. Ya. Dia dapat selanjutnya. Apakah kamu kalau tidak? Tidak. Di hari ini ada iming-iming seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini manajer. Jadi kalau manajer ini yang tertinggi, yang terbaik. Yang dimaksud manajer ini, jadi kita mengarahkan siswa untuk menyadari perbuatannya itu salah. Kemudian, tapi kita tetap menguatkan mentalnya, jangan sampai anak tersebut, murid didik kita, itu down. Kemudian kita arahkan dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kira-kira kalau kamu berbuat seperti ini baik atau tidak? Nah, ya, misalkan dia sudah mengaku itu, terus kamu sudah sikap kamu ini kira-kira terus dengan orang lain tidak? Jadi ke anak itu menyadari itu, mengarahkan anak untuk itu. Nah, setelah itu kira-kira supaya kamu bisa baik, kamu bagaimana? Jadi anak solusi dari dirinya sendiri. Sebenarnya anak banyak yang paham, mereka tahu apa yang dilakukan salah, tapi kadang memang kita kurang mengerti perasaannya yang mungkin akhirnya ya atau tidak paham kebutuhannya yang akhirnya mereka melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Lanjutkan menstabilkan garis kaki. Contoh-contoh kalimat-kalimat menstabilkan identitas ketika anak berbuat kesalahan. Ya, jadi berbuat salah itu manusiawi. Kita membuat anak tenang dulu. Jadi tidak ada manusia sempurna. Kita semua pernah berbuat salah. Jadi menenangkan siswa dulu. Itu ketika siswa berbuat kesalahan. Kemudian yang kedua, validitas kebutuhan. Ini contoh kata-kata yang bisa dilakukan untuk tahap kedua, segitiga institusi, jadi validitas kebutuhan. Mana bisa dilakukan mengakui kesalahannya. Oh, berarti yang aku lakukan itu salah, tidak baik. Ini validitas kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Karena tadi sudah membuat keyakinan telah, nanti pelanggaran yang sudah dilakukan siswa, kita tanyakan, kamu berarti sudah, menurut kamu perbuatan kamu itu melanggar keyakinan telah kita tidak? Kita kadang-kadang mengakui, karena dia yang membuat. Dan dari situ nanti anak akan menyadari kesalahannya dan dia akan paham, oh ya aku memang sudah melanggar. Diharapkan itu yang akan terekam ke anak yang nantinya diharapkan anak mempunyai motivasi internal. Ya, ini intervensi 30 detik. Dalam artian di sini ketika kita sudah memberikan tadi segitiga diskusi, kita bisa menggunakan ini untuk ke siswa supaya siswa memahami apa yang dilakukannya. Jadi misalnya sudah melakukan kesalahan, kira-kira kamu bisa memperbaiki kamu atau kamu perbuatan kamu yang tadi? Ya, mulai kapan? Jadi kita harus seperti meminta kesepakatan lagi dengan siswa. Refleksi. Ya, kira-kira teman-teman setelah melihat ini apa yang ada di gambar teman-teman? Hal apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti tes ini? Kira-kira apa gambarannya? Coba Pak Anas. Gambarannya Maju. Ya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Jadi kita memang di sini guru diharapkan
dapat menjadi amon atau Contoh. iya betul, jadi contoh penuntun. Jadi kita menuntun murid kita supaya terarah ya. Jadi bukan maksa tapi mengarahkan. Ibarat seperti kita menuntun anak kecil, ketika dari itu kita akan menariknya, menggesernya seperti itu. Itu diharapkan yang terjadi dalam pendidikan kita seperti itu. Menjadikan pembelajaran kepada siswa menyenangkan. Ya bisa. Jadi ya siswa jadi tetap pada kodrat alamnya, pada kodrat zamannya, tapi mereka senang dengan pembelajaran. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang menakutkan, yang diharapkan di kurikulum merdeka seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Seperti semester kemarin, kamu sudah membuat apa? Kesepakatan? Nah, pun hari ini semester 2 akan ulang kembali membuat keyakinan kelas 6B. Berharap kalian semua akan memiliki budaya positif yang baik seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak siapa? Tangguh. Jadi SD Negeri 1 Purbalingga diharapkan memiliki disiplin positif anak-anaknya. Nanti perwakilan yang deretan depan 2, yang belakang 2. Siapa mewakili? Kamu buat sebuah peraturan kelas. Peraturan kelas. Boleh kamu melihat peraturan kelas yang waktu semester 1. Thank you, Miss. Silakan ditulis peraturan kelas di sini. Bebas yang ingin kamu buat supaya kelas kita menjadi kelas baik. Satu kertas, satu peraturan. Silakan dibuat. Yang ingin apa larangan yang ingin kamu lakukan seperti itu kemarin. Dilarang. Ayo ditulis dulu peraturan kelas yang ingin kamu buat. Sekarang yang sudah ditulis boleh bagi di depan, yang tempel di depan. Gantian satu-satu. Silakan disegel semua. Jangan
pelajaran. Dilarang berbicara pada saat pelajaran. Dirubah menjadi berbicara saat istirahat. Kalian boleh bercerita dengan temanmu, bercanda boleh pada saat istirahat, tapi dengan catatan tidak boleh berantem. Kemudian mengejek nama orang tua. Nah, ini yang sering kalian lakukan. Jadi sekarang dirubah menjadi kalimat positif, berkata sopan atau berkata apa? Baik. Kemudian jahil dengan teman. Nah, di sini dirubah menjadi berteman dengan siapa saja. Kamu duduk dengan siapa saja, dengan temanmu apapun itu karakternya pelajari. Jangan memilih-milih teman. Kemudian lupa tidak mengerjakan PR. Di sini mengerjakan tugas dengan baik. Bawa HP dengan izin. Berarti bekerja sama. Jamet. Makan rumah. Orang lain nyereng. Baik, tadi kita sudah mengubah peraturan kelas menjadi apa? Kalimat positif. Kita rubah kalimat positif itu menjadi silakan. Dena, coba. Kamu tadi apa? Kalimat positifnya tadi apa, Dena? Diam kamu. Diam saja. Membawa HP dengan izin tadi. Mana keyakinan kelasnya? Bertanggung jawab. Ya. Kemudian Zaki, apa Zaki? Kalimat positifnya. Zaki, kalimat positifnya apa? Tadi. Kalimat positifnya? Kamu nanya. Berbicara saat istirahat. Ya, dudanya. Boleh pindah sana. Oleh. Tadi apa oleh? Bekerja sama. Boleh. Taruh di sana buka. Ataya jamet berindakan. Punya Hansa apa Hansa tadi? Ya. Berteman dengan siapa saja. Jadi kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Ada apa ya? Tadi apa kalimat positifnya? Saat istirahat berarti ada yang Bella apa Bella tadi? Kenapa? Boleh bekerja sama. Ya. Terus Nabila, apa Nabila? Berkata sopan. Jadi maksudnya sopan. Sampai kabar sampai membawa HP dengan izin berarti tangguh. Jamet. Sopan. Jamet Dasi. Anaknya Dasi. Sopan. Patutnya udah kamu ayam goreng konsop Dos. Bal. Terus ayam goreng konsop. Ada tanggung jawab, tertib atau disiplin, bekerja sama, tertib, kasih sayang, sopan, tanggung jawab. Ya, hampir semuanya sopan, disiplin, tanggung jawab. Kita rangkup jadi satu. Yang tanggung jawab jadi satu. Kemudian sopan,
dan bekerja sama dan kasih sayang. Bu guru minta tolong Alia ya untuk yang kasih sayang ditulis ya. Kemudian siapa Sani boleh yang tulisannya bagus. Kerjasama ya, kerjasama. Tanggung jawab yang besar tulisnya. Kemudian satu lagi apa? Disiplin. Disiplin. Siapa yang mau menulis? Boleh, Siapa? Oke, yang besar aja disiplin. Ada spidolnya? Kemudian disiplin. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan bekerja sama. Baik, ini semua adalah keyakinan kelas 6B. Jadi harus dilaksanakan. Nanti ada konsekuensinya ketika kalian melanggar. Ya, nanti kita buat kesepakatan kembali untuk siapa yang tidak melaksanakan keyakinan kelas. Untuk meyakinkan bahwa ini adalah janji siapa? Janji kelas 6B. Kamu harus tanda tangan di sini. Ya, boleh pakai nama saja nggak apa-apa. Nama kamu. Sebagai bentuk tanggung jawab kamu siap melaksanakan keyakinan kelas ini. Siap apa tidak? Siap? Siap. Siap berkasih sayang, tidak apa saling menyayangi ayah teman? Siap. Sopan? Siap. Ya, sopan dengan guru, dengan teman, dan kelas, disiplin ya. Oke, kemudian bertanggung jawab. Siap. Bekerja sama. Kalau kerja kelompok jangan diam saja, tapi saling membantu. Baik, sakit dulu yuk, sakit. Tanda tanganmu atau nama? Boleh di sana. Sebagai bentuk kesepakatan kamu siap boleh depan. Dena, yuk Dena. Ya boleh di sini. Oh silakan. Nama dia di mana saja terserah kamu. Boleh mau menulis di mana saja. Boleh. Namamu ya ada Papa Dena.
kelompok kamu harus bekerja sama dengan teman. Boleh tidak diam saja? Boleh tidak Zamzam ketika kerja kelompok kamu sendiri? Tidak. Ikut mengerjakan tidak soalnya? Ikut. Zamzam melakukan bentuk kerja sama tidak dengan temannya? Pernah? Berarti sering tidak? Nah sekarang setelah punya keyakinan kelas harus mulai mau bekerja sama. Kalau kamu bisa yang ringan, mintalah ke teman kamu yang ringan, jangan diam saja. Harus bekerja sama. Berarti siap ya melaksanakan semua? Siap. Ini di sini sudah ada tanda tangan kalian semua. Berarti di sini ada bentuk janji, ada konsekuensi, ya, ada tanggung jawab. Kevin siap, Kevin? Siap? Ya, siap ya harus. Walaupun kerja kelompok tetap harus ikut terlibat, jangan diam saja. Sekarang kita akan melakukan pendalaman keyakinan. Itu untuk apa? Supaya kamu tahu apa saja yang harus dilakukan selama kamu menjalani keyakinan, melaksanakan keyakinan. Oke, sekarang Bu Guru punya sebuah tabel. Di sini adalah bentuk tabel T. Salah satunya Bu Guru tulis yaitu keyakinan kita apa? Kasih saya. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Biasanya yang tampak itu kamu bentuk kasih sayang contohnya apa? Kamu dengan teman-teman. Tidak memilih teman. Ya, tidak memilih teman. Ini yang tampak ya, berarti yang baik ya. Tidak memilih teman. Tapi biasanya kamu bagaimana diam-diam? Yang tidak tampak? Iya, pilih-pilih teman. Dapat tidak? Yang terjadi begitu atau tidak kamu? Sudah yang tampak seperti atau yang tidak tampak seperti kalian? Tampak seperti. Tampak seperti? Sudah ini? Siapa yang sudah melaksanakan keyakinannya ini? Keyakinan yang kedua adalah apa? Aku pengennya bentuk kesukaannya bagaimana? Menghormati. Menghormati teman ya. Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Tapi sebenarnya kamu bagaimana? Yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat apa Dwi? Yuk. Tidak terlihat apa Dwi? Tidak menghormati guru. Tidak menghormati guru. Contohnya apa? Tidak menyapa guru. Tidak menyapa bu guru. Tidak menghormati. Kita apa lagi? Tidak tampak. Diam-diam. Berkata apa? Kotor. Tanggung yang tampak bentuk kamu tanggung jawab. Tidak mau ngepen bu. Bisa aku melihat temanku mengambil apa teman yang lain di dalam tas teman. Nah itu ditulis di sini gitu. Aku melihat temanku bawa HP. Aku melihat temanku berbagi makanan. Ya. Aku melihat temanku nyindir dengan foto. Aku melihat temanku memaki teman yang lain atau melayani nama orang tua. Ya, tadi kamu sudah membahas tentang pendalaman keyakinan dengan
Dari pilihannya kamu cenderung melihat orang lain bukan melihat diri. Ya. Nah, ini diperbaiki. Dari sini kita bisa tahu perilaku kamu sehari. Nah, baik kita sudah membuat menjalani guru harap kamu semua benar-benar menjalani keyakinan kelas. Jangan sampai hanya sekedar tulisan, tapi dijalani. Berlahan-lahan dilakukan. Ini bukan untuk siapa, tapi untuk diri sendiri. Hargai kamu. Kalau kamu sopan kan orang lain juga senang. Iya. Senang dalam artian apanya? Kita nanti membuat konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa konsekuensi kalau melanggar itu? Ada yang punya konsekuensinya? Pikat kelas. Pikat kelas. Pikat jangan digubuk. Dan terbanyak adalah melihat punya teman, tidak melihat perilaku sendiri. Nah, ini yang harus kamu introspeksi. Jangan sampai ya kamu jadi orang yang senang menilai orang lain tapi tidak memperbaiki diri sendiri. Kita berlanjut ke konsekuensi. Apa kesepakatan kita jika kamu melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati? Ada yang mau berikan Pikat. Pikat. Bersihkan halaman. Membersihkan halaman. Membersihkan toilet. Ya.